يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan daya dan upaya untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu doa yang dianjurkan bagi kita untuk tidak pernah melupakannya adalah penyerahan diri kita kepada Allah, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri dari kekuatanku, dari upayaku. Wa altaji'u ila hawlika wa quwwatik. Dan kami hanya bersandar kepada kekuatanmu, kepada daya dan upaya yang kau miliki, ya Allah. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, tolonglah diriku. Wansurni wa la tansur alayya. Bantulah aku untuk senantiasa beribadah, melakukan kebaikan. Allahumma hdini wa yassiril huda li. Ya Allah, senantiasa berikanlah kepadaku petunjuk dan mudahkan segala urusanku. Artinya ikhwatul Islam, setiap kali kita bangun dari tidur kita, setiap kali kita melakukan aktivitas, setiap kali kita melakukan kegiatan, maka ketahuilah kita harus selalu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berdasarkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya ada nikmat yang luar biasa, bisa kita berada di kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana itu semua merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus hadiah dari Allah kepada kita bersama, yang mana kewajiban kita adalah senantiasa bersyukur kepada Allah sambil menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah rasa syukur yang sebenarnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian salam dan juga salawat senantiasa tercurahkan buat junjungan kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada kita sebagai umatnya. Di dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan umatku, berikan kemudahan kepada mereka. Di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa kepada Allah, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku dari malapetaka yang melanda mereka, dari huru-hara yang begitu luar biasa dahsyatnya. Selamatkan mereka. Artinya apa ikhwatul Islam? Di dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita, mudahkan urusan kita. Dan di akhirat Nabi SAW juga berdoa kepada Allah. Begitu sayangnya Nabi SAW kepada kita bersama. Kalau seandainya kita bercerita tentang perjuangan yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka di sanalah kita akan tahu betapa kurangnya cinta kita kepada Nabi SAW dibandingkan dengan cintanya Nabi kepada kita sebagai umatnya. Ternyata kita belum betul-betul mencintai Nabi SAW. Di mana Nabi SAW melakukan segala-galanya, semuanya dilakukan oleh Nabi SAW. Siapa di antara kita yang selalu ingat kepada Nabi SAW siang dan malam? Nabi SAW. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW tidak pernah melewati terutama salat sunat. Dan kita tahu berapa banyak salat sunat yang dilakukan oleh Nabi SAW, kecuali ada doa untuk umatnya di sana setiap harinya. Dan setiap kali Nabi melakukan salat tersebut,
Artinya apa ikhwatul Islam? Begitu besar cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya. Dan kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum terlalu besar kecintaan yang kita hadiahkan kepada Nabi. Sehingga dengannya kita harus kembali bertanya kepada diri ini, sudah seberapa besar kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah berapa kuat kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kecintaan kita kepada baginda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Islam akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam sebuah cerita ada salah seorang badui yang datang kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba dia langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kira-kira terjadi hari kiamat?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin tahu jawabannya. Sehingga Nabi SAW kembali melontarkan pertanyaan kepada orang yang tadi bertanya, "Mada a'dad laha?" Kalau seandainya terjadi hari kiamat, apa persiapan yang telah kau bawa? Kalau kiamat itu terjadi, apa yang telah kau siapkan? Maka orang ini mengatakan, "La syai'," tidak ada. Arti tidak ada di sini, tidak ada ibadah yang khusus. Ibadah yang biasa-biasa saja. Kemudian dia melanjutkan, kecuali ada sebuah ibadah yang sangat spesial, bahwa sesungguhnya aku betul-betul mencintaimu ya Rasulullah. Kemudian ketika Nabi SAW mendengarkan orang ini mengatakan bahwa dia betul-betul mencintai Nabi SAW, maka di saat itulah Nabi mengucapkan sebuah kalimat yang sangat indah, yang membuat para sahabat bahagia dan bangga mendengarkannya. Bahkan kita pun akan bahagia dan bangga mendengarkannya. Nabi SAW menyebutkan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka ketika kita mencintai Nabi SAW, ketika kita mencintai orang-orang yang saleh, ketika kita mencintai orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencintai orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, maka harapan dan tujuan kita adalah agar Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai, dan semua kaum muslimin mencintai Nabi SAW, yang mana harapannya agar Allah kumpulkan kita bersama baginda yang mulia di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga tentunya kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk kecintaan kita kepada junjungan kita bersama, mengucapkan salam, mengucapkan salawat kepada Rasul kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, terutama salawat-salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu menyampaikan di kota Islam, setiap kali kita ingin berselawat kepada Nabi, maka sesekali kita bertanya, bagaimana selawat yang keluar dari lisan Nabi itu sendiri? Karena tentunya semakin zaman semakin jauh dari Nabi SAW, semakin banyak kata-kata, terutama di dalam mengungkapkan rasa cinta kepada baginda Nabi yang mulia. Namun ketahuilah, tidak akan pernah ada selawat yang paling bagus kecuali selawat yang keluar dari lisan Nabi itu sendiri. Apakah ada salawat yang keluar dari lisan Nabi itu sendiri? Sangat banyak sekali ikhwatul Islam. Sehingga kita tinggal mencarinya, mengetahuinya, menghafalnya. Setiap kali kita ingin bersalawat kepada Rasulullah SAW, kita berusaha salawat itu merupakan salawat yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya dan dinukilkan oleh sahabat kepada kita bersama. Karena tidak mungkin ada kalimat salawat kecuali kalimat yang paling bagus diajarkan oleh Nabi, yang keluar dari lisan Nabi itu sendiri. Allahumma salli ala Muhammad وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وأهل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang kemarin telah kita sedikit menjelaskannya, masih berkaitan dengan Masjid Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW membangun masjid yang sangat sederhana, namun penuh dengan iman dan takwa. Bahkan semua kaum muslimin mereka bercita-cita agar bisa beribadah di dalamnya. Dan selalu kita menyebutkan perkataan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, tidak ada seorang muslim kecuali hati mereka akan dibawa ke kota Madinah menuju Masjid Rasulullah SAW, sehingga itu merupakan bagian daripada fitrah manusia. Walaupun kita semuanya tahu, dikala kita melaksanakan ibadah haji, dikala kita melaksanakan ibadah umrah, kalau ada di antara kaum muslimin yang tidak datang ke kota Mekah, maka ibadah mereka dianggap sebagai ibadah yang sempurna.
sudah lengkap syarat dan rukunnya. Kalau seandainya mereka hanya datang dari Jeddah menuju Mekah, kemudian mereka melaksanakan ibadah, kemudian mereka kembali pulang ke Jeddah, pulang ke tanah airnya, dan mereka tidak mampir dan singgah ke kota Madinah, maka ibadah mereka adalah ibadah yang sempurna, ibadah yang sah. Tapi setiap muslim, mereka tentunya merasa kurang sempurna terhadap ibadah yang mereka lakukan sampai mereka berkunjung ke kota Madinah. Maka wajar kalau seandainya kita memperhatikan setiap kaum muslimin yang ingin beribadah kepada Allah, baik itu melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, maka mereka akan menjadwalkan dirinya untuk datang ke kota Madinah, dan itulah daya tarik kota Madinah. Karena memang tidak ada hati seorang muslim kecuali akan ada supirnya yang akan membawa dirinya ke kota Madinah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, dan di antara daya tarik kota Madinah adalah Masjid Rasulullah SAW yang penuh dengan keimanan dan penuh dengan ketakwaan. Masjid yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Masjidun Ussisa 'ala Taqwa. Masjid yang pondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kaum muslimin mereka berbondong-bondong. Ada di antara mereka yang menabung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan ada di antara mereka yang menabung 30 tahun hanya ingin datang ke kota Mekah dan Madinah, ingin datang dan ingin sholat di kota Rasulullah SAW, ingin berziarah ke kuburan Nabi SAW, dan itu merupakan daya tarik yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan tersebut kepada kita semuanya, terutama bagi kita yang selalu diberikan kelapangan oleh Allah. Maka ingatlah sebahagian saudara kita senantiasa menginginkan yang demikian, dan Allah berikan kepada kita agar kita ingat bahwa tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah agar mendapatkan kecintaan dari Allah dan juga kecintaan dari Rasulullah SAW, terutama di kota Madinah. Daya tarik kota Madinah adalah Masjid Rasulullah SAW. Yang di samping Masjid Nabi SAW ada perkuburan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Abdullah. Dan itulah yang akan kita bahas di Ikhwatul Islam, sebagaimana pembahasan kita yang sebelumnya, bahwa Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah atau Imam Bukhari rahimahullahu taala, "Ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah." Hadis ini yang akan kita bahas, bagaimana keutamaan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan kemarin kita telah menyebutkan Nabi membangun Masjid Nabawi yang panjangnya kurang lebih 70 hasta, yang lebarnya kurang lebih 60 hasta, dan tidak semua pembangunan yang dibangun oleh Nabi SAW itu adalah bagian daripada Raudhah yang kemarin telah kita jelaskan. Sedangkan Raudhah diberikan batasan khusus oleh Nabi SAW. Karena kalau seandainya kita mengatakan semua Masjid Nabawi atau masjid yang dibangun oleh Nabi itu merupakan bagian daripada Raudhah, maka tidak ada gunanya Nabi SAW menyebutkan hadis ini. Nabi SAW menyebutkan di antara rumahku, dan kemarin kita telah menjelaskan rumah Nabi SAW adalah di bagian kiri Masjid Rasulullah SAW, dan rumah Nabi bukanlah bagian daripada Masjid Nabawi itu sendiri. Kemarin kita telah menjelaskan. Sebelum kita melanjutkan, siapa di antara kita yang masih ingat apa alasannya bahwa rumah Nabi ini bukan bagian daripada Masjid Nabawi? Kemarin kita telah memaparkan di Ikhwatul Islam bahwa Nabi SAW menyebutkan ma baina baiti, di antara rumahku, dan kita menyebutkan rumah Nabi itu bukan bagian daripada Masjid Nabawi. Kenapa kita ingin menyampaikan yang demikian? Karena rumah Nabi yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, yaitu rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah rumah yang akan menjadi tempat tinggal Nabi SAW untuk selama-lamanya. Rumah Nabi yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, ma baina baiti, di antara rumahku, rumah siapa? Rumah ibunda kita Aisyah. Yang mana kita juga tahu bahwa Nabi SAW tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya sampai hari kiamat, karena Nabi SAW dikuburkan di dalamnya. Makanya kita menyebutkan rumah yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, Ikhwatul Islam, bukan bagian daripada Masjid Nabawi dulunya di zaman Nabi SAW. Karena Nabi menyebutkan ma baina baiti, dan kemana kita sepakat kalimat baina, di antara ini dan di antara ini adalah kuku. Apakah yang antaranya itu termasuk ke dalam bagiannya? Kita mengatakan tidak termasuk. Nah, begitu juga dengan rumah Nabi SAW yang tidak termasuk ke dalam apa yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia SAW. Nah, kemana kita menyebutkan rumah
rumah Nabi bukan bagian daripada Masjid Nabawi, karena pada akhirnya Nabi SAW dikuburkan di dalamnya. Siapa yang bisa menyebutkan alasannya kenapa rumah Nabi tidak disebut dengan Masjid Nabawi? Siapa yang paling tua? Kita berikan kesempatan kepada yang di depan. Silakan yang di depan. Ya, silakan. Karena Rasul sholat sunnahnya selalu di rumah, jarang Nabi sholat sunnahnya di dalam masjid. Berarti ketika Nabi sholat di rumahnya menunjukkan bahwa rumah Nabi bukan bagian daripada masjid, karena memang hukum asal sholat sunat itu di dalam rumah. Poin yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW tinggal bersama keluarganya. Sebagaimana keluarga, suami dan istri, maka tidak mungkin dilakukan di dalam masjid. Berarti itu bukan bagian daripada masjid. Baik, yang ketiga. Sedikit lagi, disambung. Kalau istrinya lagi datang, Kalau istrinya, ibunda kita Aisyah sama dengan wanita yang lainnya, yaitu sebagaimana wanita yang lainnya ada halangannya, maka begitu juga dengan ibunda kita Aisyah ada halangannya. Kalau seandainya itu disebut dengan masjid Rasulullah SAW atau kita masukkan ke dalam bagian masjid, maka tidak mungkin Aisyah berada di dalamnya, karena Aisyah juga sama dengan wanita yang lainnya, datang halangannya, datang bulannya. Kalau seandainya demikian, maka dia harus keluar dari rumahnya. Namun tidak demikian keadaannya. Bahkan kita tahu di kota Islam, Nabi SAW kadang-kadang berada di dalam masjid, kemudian Aisyah ingin menyisir rambut Nabi, sedangkan Aisyah tidak boleh masuk ke Masjid Nabawi. Bagaimana solusinya? Maka Nabi SAW mengeluarkan kepalanya di sebahagian pintu-pintu masjid yang ada, yang berseberangan dengan rumah Nabi SAW. Dari situlah ibunda kita Aisyah merapikan rambut Nabi SAW. Sebelum kami lupa, silakan Pak Masya Allah. Nah, itulah artinya ikhwatul Islam. Berarti dari sini kita tahu bahwa rumah Nabi SAW bukanlah bagian daripada Masjid Nabawi, terutama di zaman Nabi SAW. Karena di sana pada akhirnya Nabi SAW akan dikuburkan. Makanya tidak ada alasan bagi kita mengatakan ikhwatul Islam kalau Nabi SAW dikuburkan di dalam masjid. Karena memang rumah Nabi bukan bagian daripada masjid. Maka itulah gunanya kita menyampaikan rumah Nabi ini bukan bagian daripada masjid. Sehingga tidak ada di antara kaum muslimin yang akan mengatakan bahwa Nabi dikuburkan di dalam masjid. Nah, semenjak kapan rumah Nabi SAW menjadi bagian daripada masjid? Karena Nabi dikuburkan di sana. Karena Nabi dikuburkan di rumah, bukan di dalam masjid. Sehingga bagi kaum muslimin, tentunya ada memang di antara sebagian kaum muslimin yang tujuan mereka bagus. Tujuan mereka ingin senantiasa hidup dekat dengan masjid, bahkan wafat pun dekat dengan masjid. Namun kita harus tahu ikhwatul Islam ada batasan-batasan yang disebutkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW, bahwa antara masjid dengan perkuburan ada dua hal yang tidak bisa disatukan. Kalau seandainya ingin tetap dikuburkan di dekat dengan masjid, maka tidak menjadi masalah, tapi harus di luar pagar daripada masjid itu sendiri. Bisa dipahami? Harus di luar pagar daripada masjid itu sendiri. Karena masjid tanah, kita harus ingat di ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita punya tanah, kemudian tanah tersebut kita wakafkan. Kemudian dikala kita wakafkan, kita mengatakan kepada masyarakat kaum muslimin bahwa aku wakafkan tanah ini untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan amalan yang mulia. Sebagaimana kemarin kita telah menjelaskan, tanah Masjid Nabawi ini milik siapa? Ada yang menyebutkan milik Bani Najjar, ada yang menyebutkan milik Sahal dan Suhail. Intinya siapapun yang memilikinya, maka kita semua yang sholat di dalam Masjid Nabawi punya hutang kepada mereka semuanya, karena mereka lah yang menghibahkan tanahnya kepada Nabi yang pada akhirnya dijadikan untuk Masjid Nabawi. Nah, kalau ada di antara kaum muslimin yang menghibahkan tanahnya, dan harus kita lakukan selagi Allah berikan kesempatan, ada tanah, jadikan wakaf untuk kaum muslimin. Tapi ingat, jangan pernah diberikan syarat. Karena kalau sudah wakaf, jangan pernah diberikan syarat. Apalagi syarat-syarat yang selalu kita dengarkan di ikhwatul Islam. Aku wakafkan tanah ini untuk pembangunan rumah Allah di dunia, tapi dengan syarat kalau aku meninggal, kuburkan aku di dalamnya. Maka tidak demikian keadaannya ikhwatul Islam. Karena antara wakaf, antara pembangunan tanah masjid tersebut, masjid apabila sudah dibangun, tanah apabila sudah diberikan, maka itu sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah pemberian kita yang kita jadikan wakaf bagi kaum muslimin, itulah pahala yang akan selalu mengalir kepada orang yang memberikan wakaf tersebut.
Nah, sehingga kita tidak bisa mengkiaskan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di dalam Masjid Nabawi. Tidak pernah Nabi dikuburkan di dalam masjid. Tidak pernah. Nabi dikuburkan di rumah. Di rumah siapa? Di rumah Aisyah. Anggaplah kalau seandainya Nabi dikuburkan di dalam masjid, kita beranggapan anggap saja Nabi dikuburkan di sana. Kalau seandainya Nabi dikuburkan di sana, maka kenapa kita harus menyamakan diri kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada hal-hal yang kita tidak boleh menyamakan diri kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang tidak boleh kita samakan antara kita dengan Nabi, Nabi mana saja, semua para Nabi, semua para Rasul, di mana mereka meninggal di situ mereka wajib dikuburkan. Tak boleh satu jengkal pun kaum muslimin memindahkan perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haram hukumnya, karena Nabi menyebutkan di mana seorang Nabi meninggal maka wajib di sana mereka dikuburkan. Sehingga dikala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin digali perkuburannya, Nabi meninggal di rumahnya, di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian para sahabat ingin menggali perkuburannya. Bagaimana caranya? Maka mereka mengangkat keranda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menggali perkuburan. Setelahnya lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru dimasukkan ke sana. Artinya mereka tidak merubah posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah mereka menjaga hadis Nabi, karena memang Nabi itu sendiri yang menyebutkan dari hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa di mana seorang Nabi meninggal wajib di sana mereka dikuburkan. Dan itu berbeda dengan kita. Bahkan banyak di antara kita yang meninggal di mana, dikuburkan di mana. Jarang di antara kita kaum muslimin yang mereka meninggal di kamarnya. Tidak mungkin kita dikuburkan di kamar, tidak mungkin. Bahkan rata-rata kaum muslimin dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Artinya ikhwatul Islam, ada hal-hal yang kita tidak sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya anggaplah, kita beranggapan kalau seandainya Nabi, perkuburan Nabi ini bagian daripada masjid, kalau seandainya kita beranggapan di sana, maka itu merupakan kekhususan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada beberapa kekhususan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa kita kiaskan dengan manusia-manusia yang lainnya. Nabi manusia biasa, iya, tapi Nabi tidak sama dengan manusia biasa. Ada kekhususan-kekhususan yang diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rambut Nabi tidak sama dengan rambut kita. Jasad Nabi tidak sama dengan jasad kita, walaupun Nabi manusia biasa. Bahkan ludah Nabi, dahak Nabi, kalau Nabi meludah, kalau Nabi berdahak, mengeluarkan dahaknya, tidak pernah dahak dan ludah Nabi ini jatuh ke tanah. Pasti ditampung oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita, dahak kita sendiri pun kita benci melihatnya. Jangankan dahak orang lain. Kalau para sahabat Nabi, tidak pernah dahak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh ke tanah. Kenapa? Karena mereka ambil dahak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diusapkan ke jasadnya. Kenapa? Dahak Nabi barokah, wangi, tidak sama dengan dahak kita. Demikian juga dengan keringat Nabi. Tidak pernah keringat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi manusia biasa, iya. Nabi berkeringat, iya. Tapi keringat Nabi wangi begitu indah, ibarat kasturi. Kalau keringat kita, coba kita sesekali menciumnya sebelum kita mencium keringat orang lain. Artinya ya pada Islam, Nabi manusia biasa, iya. Tapi Nabi berbeda dengan manusia biasa. Ada kekhususan yang Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan kepada Nabi. Salah satunya adalah di mana Nabi wafat, di situ dia dikuburkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada di antara kita mengatakan bahwa Nabi dikuburkan di dalam masjid, itu tidak benar. Kalau seandainya benar, maka itu kekhususan untuk Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tujuannya baik di kota Islam, karena memang tujuan sebagian kaum muslimin ingin dikuburkan di dekat dengan masjid agar mereka senantiasa mendengarkan azan, itu katanya. Maka sebenarnya tujuan mereka bagus, tapi tujuan yang bagus harus kita jadikan ukurannya adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah diizinkan oleh agama atau tidak diizinkan oleh para oleh agama? Kalau diizinkan kita lakukan, kalau tidak diizinkan maka kita mencari pilihan yang lainnya. Salah satunya tanah, semua tanah, bagian tanah yang dijadikan untuk Masjid Nabawi atau bagian tanah yang dijadikan untuk masjid, maka tidak boleh diambil untuk orang lain. Karena apabila kita sudah berwakaf, berarti kita sudah berdagang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa bersyarat. Kemudian di kota Islam kita kembalikan melanjutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku, rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa mimbari dan mimbarku. Dan kemarin kita sampai kepada pembahasan mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimbar Nabi untuk sekarang tidak ada lagi, karena memang mimbar Nabi itu sudah terbakar. Namun mimbar Nabi itu akan diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu bersama Nabi. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, di dunia mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada.
sudah hangus terbakar. Namun mimbar Nabi yang dulu menemani Nabi SAW di dunia akan senantiasa menemani Nabi di akhirat sana. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan bagaimana keutamaan hadis-hadis yang berkaitan dengan mimbar Rasulullah SAW. Sebelumnya kita ingin menyampaikan di ikhwatul Islam, mimbar Nabi adalah di antara salah satu yang bisa membuat Nabi SAW bertelekan di sana. Karena memang Nabi SAW sering melakukan khutbah, ceramah. Nabi SAW memberikan pengajian atau memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Kadang Nabi butuh waktu yang sangat lama, sehingga Nabi SAW butuh bertelekan, butuh bersandar. Sebelum mimbar ini ada, maka Nabi SAW menjadikan pohon kurma yang itu bagian daripada tiang masjid sebagai tempat Nabi SAW bersandar. Kemudian tiba-tiba ada salah seorang wanita yang berasal dari Ansar. Mereka menawarkan diri kepada Nabi SAW untuk membuatkan mimbar untuk Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah engkau mau kami membuatkan mimbar untukmu? Maka Nabi SAW mengiyakan. Karena memang wanita ini memiliki salah seorang pembantu yang ahli di dalam memahat atau tukang kayu. Kemudian setelah dia minta izin kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW mengizinkan dia untuk membuat mimbar bagi Nabi SAW, di saat itulah wanita ini memerintahkan pembantunya buat mimbar untuk Nabi SAW. Makanya di dalam sejarah ikhwatul Islam disebutkan mimbar Nabi adalah mimbar yang sangat sederhana. Antara tangga pertama dengan tangga yang kedua tidak jauh berbeda. Antara tangga yang kedua dengan tangga yang ketiga ada agak sedikit tinggi dibandingkan dengan tangga yang pertama dan tangga yang kedua. Itu merupakan di antara sifat mimbar Nabi SAW. Dan ada yang menyebutkan panjang mimbar Nabi SAW kurang lebih 1,6 meter. Itu adalah mimbar Nabi SAW. Tingginya kurang lebih 1,5. Intinya itu adalah bagian dan bentuk mimbar Nabi SAW yang terbuat dari kayu hutan yang ada di kota Madinah. Artinya terbuat dari kayu biasa, tidak ada kemewahan di sana sebagaimana kayu-kayu yang lainnya. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, ada salah seorang sahabat yang menyampaikan, tidak ada di antara kalian yang tahu tentang sifat mimbar Nabi kecuali aku. Kata sahabat ini, karena dia menyaksikan bagaimana mimbar Nabi SAW. Kemudian orang-orang yang hadir bertanya, bagaimana sifat mimbar Nabi? Kemudian dia menyebutkan bahwa mimbar Nabi terbuat dari kayu. Kayunya diambil dari hutan yang ada di kota Madinah. Kemudian dijadikan mimbar Nabi, ada 3 anak tangganya. Begitulah sederhana mimbar Rasulullah SAW. Kemudian setelah mimbar ini jadi ikhwatul Islam, otomatis Nabi SAW ingin memanfaatkan mimbar yang sudah ada. Karena memang jumlah masjid yang panjangnya 35, lebarnya 30, tentunya itu jumlah yang lumayan banyak. Sehingga Nabi SAW ingin melihat semua para sahabatnya. Dan Nabi dikala berceramah, dikala berkhutbah, ingin suaranya sampai kepada semua para sahabat yang ada. Nah, mimbar ini adalah di antara sedikit bantuan yang membuat Nabi SAW lebih mudah menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh baginda Nabi yang mulia kepada para sahabatnya. Kemudian pertama kali ikhwatul Islam, kisah yang selalu kita angkat, yang mana semoga memberikan manfaat kepada kita bersama, yaitu cerita awal tentang mimbar Rasulullah SAW. Karena mimbar ini adalah saingan daripada pohon kurma yang selalu tadi dipegang oleh Rasulullah SAW. Padahal kedua-duanya adalah benda mati. Namun kedua-duanya memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mimbar Nabi adalah sesuatu yang terbuat dari benda mati, namun itu mulia. Begitu juga dengan pohon kurma yang tadi disentuh oleh Nabi SAW, juga benda mati, namun ada kemuliaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga mereka berdua ini bersaing. Apa maknanya bersaing ikhwatul Islam? Nabi SAW sebelum ada mimbar, Nabi senantiasa memegang pohon kurma ini, bersandar di pohon kurma, menyentuh pohon kurma, memegang pohon kurma. Karena Nabi kadang-kadang berceramahnya lama, sehingga Nabi SAW selalu memegangnya. Kemudian tiba-tiba mimbar masuk, padahal kedua-duanya sama-sama benda mati. Ketika mimbar ini masuk, dan Nabi SAW ingin berceramah seperti biasanya, namun tidak lagi memegang pohon kurma, karena Nabi sudah ada mimbarnya. Maka dikala Nabi naik, ingin berceramah, ingin berkhutbah, ingin menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya, maka tiba-tiba semua mereka yang ada di dalam masjid mendengarkan suara, ibarat suara tangisan anak bayi. Di dalam riwayat yang lain
mereka mendengarkan suara ibarat sapi atau onta yang merintih kesakitan. Itulah suara yang didengarkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat ini mereka tidak tahu. Walaupun yang mereka tahu, suara ini bersumber dari pohon korma yang tadi biasa dipegang oleh Nabi. Jadi seolah-olah pohon korma ini bisa mengeluarkan suara, padahal dia adalah benda mati. Dari sini Allah ingin menyampaikan kepada kita bersama ikhwatul Islam bahwa tidak hanya manusia yang berbicara, benda mati pun berbicara. Dan tidak semua mereka yang berbicara butuh lisan dan lidah untuk berkata-kata atau bersuara. Tidak demikian keadaannya. Banyak benda-benda yang tidak ada lisannya, banyak benda yang tidak ada lidahnya, namun mereka bisa bersuara. Jadi kalau kita menyebutkan bersuara atau berbicara, jangan hanya kita bayangkan yang berbicara itu adalah manusia. Kalimat berbicara itu adalah kalimat umum. Hewan juga bisa berbicara, benda mati juga bisa berbicara, manusia juga bisa berbicara. Dan Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat berbicara. Namun apa artinya? Tidak boleh kita bayangkan antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya sama-sama berbicara, namun mereka berbeda berbicaranya. Kita contohkan pohon korma. Pohon korma ini, dia mengeluarkan suara, dia juga berbicara. Begitu juga misalnya hadis yang lain. Nabi SAW pernah menyebutkan kepada para sahabatnya, di kota Mekah dulunya ada kerikil, ada beberapa bebatuan yang dia selalu mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Sebelum Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, kalau kita pergi ke Mekah, kata Nabi SAW, aku akan tunjukkan kepada kalian di mana batunya yang selalu mengucapkan salam kepada Nabi. Artinya batu ini mengucapkan salam. Salam yang diucapkan oleh batu adalah kalimat Assalamu alaika ya Muhammad. Padahal itu adalah kerikil, itu adalah batu. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata? Bagaimana dia bisa berbicara? Kita tidak pernah tahu. Namun dia berbicara karena Nabi yang menyebutkan dia berbicara. Begitu juga misalnya, pernah suatu ketika Nabi SAW makan bersama para sahabatnya. Kemudian para sahabat yang makan bersama Nabi SAW menyebutkan, kami mendengarkan makanan yang tadi kami makan. Padahal mereka sedang makan. Bisa jadi makan roti, makan kurma, intinya makanan. Ketika kami makan, maka kami mendengarkan makanan yang tadi kami makan sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu makanan. Bertasbih adalah berbicara, mengucapkan kata-kata. Padahal itu adalah makanan. Bagaimana roti bisa bertasbih? Bagaimana misalnya beras bisa bertasbih? Bagaimana misalnya gandum bisa bertasbih? Namun mereka bertasbih. Dan para sahabat mendengarkannya. Nabi sudah pasti mendengarkannya. Namun itu juga didengarkan oleh para sahabat yang ada. Artinya apa ikhwatul Islam? Tidak semua yang berbicara itu sama dengan manusia. Banyak makhluk lain juga berbicara. Namun bagaimana berbicaranya kita tidak pernah tahu. Maka salah satu yang berbicara dan yang mengeluarkan suara, karena berbicara itu tentunya mengeluarkan suara. Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara salah satu sifatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara. Makanya Al-Quran yang kita baca itu disebut dengan kalamullah. Apa arti kalamullah? Perkataan Allah. Perkataan itu apa? Bicaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dengan kalamullah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Taubah, wa in ahadun minal musyrikina, kalau seandainya ada sebagian di antara kaum musyrikin yang mereka minta diamankan, minta perlindungan, maka lindungi mereka hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengarkan kalam Allah. Artinya kepada Islam, Allah itu berbicara. Di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbicara. Tapi bagaimana Allah berbicara, kita tidak akan pernah tahu bagaimananya. Kenapa kita tidak tahu? Jangankan Allah, makhluk saja kalau berbicara kita juga tidak tahu. Makanya bagaimana kita tahu? Kerikil berbicara kita tidak tahu. Pohon korma ini berbicara kita juga tidak tahu. Makanan yang dimakan berbicara juga kita tidak tahu. Tapi Allah dan Nabi memberitahukan kepada kita bahwa semua mereka berbicara. Bagaimananya kita tidak tahu. Makanya ikhwatul Islam, di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbicara. Bagaimananya kita tidak tahu. Sehingga pernah suatu ketika ikhwatul Islam, kita tahu di antara kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini setelah diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun dan bala tentaranya, maka mereka diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan kepada mereka makanan dari surga, al-manna was salwa.
namun mereka meminta berikan kepada kami bawang merah, bawang putih, berikan kepada kami adas. Kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa. Pada awalnya Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa bermunajat di Bukit Tur Sina hanya 30 hari saja. Kemudian selanjutnya ditambah lagi menjadi 40 hari. Nah, artinya 40 hari lamanya Nabi Musa meninggalkan kaumnya. Ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya, maka Nabi Musa berpesan kepada saudaranya Harun. Harun itu lebih tua 1 tahun dibandingkan dengan Nabi Musa. Dan Harun itu menjadi seorang nabi karena syafaatnya Nabi Musa. Sehingga para ulama menyebutkan seorang saudara yang paling baik terhadap saudaranya adalah Nabi Musa terhadap saudaranya Harun. Karena dengan syafaat Nabi Musa, maka saudaranya ini langsung menjadi nabi dan menjadi rasul. Kemudian ikhwatul Islam, sebelum Nabi Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berbicara kepada Harun saudaranya, jaga Bani Israel, jaga umatku, jaga umat kita. Jangan sampai mereka melenceng dari ajaran dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 40 hari lamanya. Nah, dikala Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 40 hari, apa yang terjadi? Disitulah Nabi Musa mendengarkan Allah berbicara. Nabi Musa pertama kalinya meminta, "Ya Allah, tunjukkan dirimu kepadaku." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Lan tarani." Sesekali engkau tidak akan pernah bisa dan sanggup melihatku. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah di dunia? Karena mata kita ini adalah mata yang lemah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Lan tarani." Kamu tidak akan pernah sanggup melihatku. Kalau kamu ingin melihatku, kata Allah kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa ingin melihat Allah. Namun Allah mengatakan kamu tidak akan bisa. Kalau kamu ingin melihat, maka lihatlah kepada Bukit Tur Sina. Kemudian dilihat ada cahaya di sana. Dikala cahaya ini keluar, maka membuat Nabi Musa pingsan. Artinya itu baru cahaya, belum lagi Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang pada akhirnya Nabi Musa alaihi salam mengakui bahwa dia tidak bisa melihat Allah di dunia. Tetapi di akhirat, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena mata di dunia dengan mata di akhirat adalah dua mata yang berbeda. Berbeda kekuatannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kuartal Islam, akhirnya Allah berbicara dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah menyebutkan wa kallamallahu Musa. Wa kallama. Kita harus melihat ayatnya di kuartal Islam di dalam bahasa Arab. Dan selalu kami menyebutkan, kalau seandainya ada kalimat syiddah, kalau bahasa kita yang tasydid atau syiddah, syiddah itu artinya penekanan. Kalama artinya berbicara, tapi kallama artinya banyak berbicara. Karena syiddah itu artinya penekanan sering. Tawafa artinya tawaf 1 kali putaran saja, tapi tawafa artinya banyak dia melakukan putaran tawafnya. Maka itulah nama Nabi kita diambil. Nama Nabi kita adalah Muhammadun, ada syiddah di dalamnya, yang artinya orang yang banyak dan selalu kita wajib memujinya, bukan 1 kali. Makanya berselawat kepada Nabi bukan boleh, tidak boleh 1 kali, tapi berkali-kali karena ada syiddah di dalamnya. Nah, kita kembalikan kepada firman Allah, wa kallamallahu Musa, wa kallama, ada syiddahnya, artinya Allah berbicara dengan Nabi Musa bukan 1 kali, tapi berkali-kali. Kemudian ditekankan wa kallamallahu Musa taklima. Taklima itu artinya penekanan, betul-betul Allah berbicara. Artinya Allah itu berbicara, tapi bagaimana kita tidak tahu. Kemudian di kuartal Islam, sebelum Nabi Musa pulang kepada kaumnya, Allah mengatakan karena Nabi Musa pulang, dia membawa lauha. Lauha itu ibarat papan, kalau bahasa kita ya papan kecil yang dulu yang biasanya ditulis oleh orang-orang yang belajar agama dulu. Apa namanya, Pak? Sabak. Sabak namanya. Mungkin orang-orang tua kita dulu tahu ya. Jadi orang Jawa, Pak ya. Berarti bukan bahasa Sumatera ya. Bukan bahasa Kalimantan. Bukan bahasa Sulawesi. Bukan bahasa Malaysia. Berarti bahasa Jawa aja. Sabak namanya. Kalau bahasa Jawanya Sabak artinya ada lauha, ada papan tulis yang dulu anak-anak kaum muslimin kalau belajar ditulis di sana. Nah, Nabi Musa dikala berbicara dengan Allah, artinya Allah berbicara dengan Nabi Musa menyampaikan wahyu Taurat. Itulah yang disebut dengan Taurat. Kemudian ditulis oleh Nabi Musa.
Kemudian dipegang oleh Nabi Musa, ingin disampaikan kepada kaumnya. Kemudian sebelum Nabi Musa pulang, maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ingatlah bahwa umatmu sudah menyimpang, tidak lagi menyembah diriku. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada Nabi Musa bahwa umatnya tidak lagi beribadah kepada Allah. Nabi Musa ini terkejut, namun terkejutnya biasa. Dia sedang memegang lauha. Kemudian akhirnya Nabi Musa pulang kepada kaumnya. Tiba-tiba dikala pulang kepada kaumnya, Nabi Musa memperhatikan umatnya sudah tidak lagi menyembah Allah. Padahal Allah sebelumnya sudah memberitahukannya. Lauha yang tadi dipegang oleh Nabi Musa, yang ada Taurat atau tulisan Taurat di sana, kaget melihat kaumnya menyembah lembu atau menyembah patung lembu yang terbuat dari emas, yang mengeluarkan ada sedikit-sedikit bayangan yang dikeluarkan oleh lembu tersebut. Nah, dikala Nabi Musa mengetahui kaumnya tidak lagi beribadah kepada Allah, Nabi Musa sebelumnya sudah tahu, namun tidak terlalu kaget. Tapi dikala Nabi Musa menyaksikan, maka lauhah yang tadi dipegang oleh Nabi Musa karena saking marahnya terlepaskan oleh Nabi Musa atau terlepaskan oleh Nabi Musa. Seperti kita marah, misalnya kita marah memegang gelas, kemudian kita marah, kita melihat ada sesuatu kejadian yang luar biasa. Kadang-kadang yang kita pegang ini terlepaskan, kadang karena marah. Nah, begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Dikala melepaskan lauha ini, maka itu adalah Taurat. Taurat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi Allah berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian setelahnya Nabi Musa ini datang kepada saudaranya Harun, langsung diambil jenggotnya, dipegang jenggotnya. Bukankah aku menitipkan kepadamu kaumku? Begitulah kemarahan Nabi Musa. Lauha ini jatuh, saudaranya diambil jenggotnya karena saking marahnya. Kemudian Nabi Musa marah kepada kaumnya. Apa jawaban atau diantara salah satu perkataan Nabi Musa? Ini agar kita tahu bagaimana sifat Allah. Apakah kalian akan menyembah sesuatu yang tidak berbicara? Karena patung tersebut tidak berbicara. Kemudian Nabi Musa menyebutkan, kenapa kalian menyembah? Alangkah bodohnya kalian wahai umatku. Kenapa kalian berbicara dengan sesuatu atau menyembah sesuatu yang tidak berbicara? Artinya kenapa Nabi Musa mengatakan yang demikian? Kesimpulan dari penjelasan yang kita sampaikan, artinya Rabb Nabi Musa berbicara. Sehingga Nabi Musa mengatakan, kenapa kalian menyembah Tuhan atau sesembahan yang tidak bisa berbicara? Artinya yang tidak berbicara berarti adalah sesuatu yang sifatnya kurang. Maka Allah menyebutkan, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa, betul-betul berbicara. Artinya ya pada Islam, di antara sifat Allah ada berbicara. Tapi bagaimana? Kita tidak boleh bertanya tentang berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Manusia berbicara, iya. Bagaimana? Kita tahu karena kita melihat manusia berbicara. Begitu juga dengan pohon korma berbicara, iya. Bagaimana? Kita tidak tahu karena kita tidak menyaksikannya. Kerikil yang tadi berbicara, ya berbicara, iya. Tapi bagaimana? Kita juga tidak tahu. Artinya yang berbicara itu bukan hanya manusia. Banyak yang berbicara. Makhluk Allah juga berbicara. Tapi bagaimana? Kita tidak tahu bagaimananya. Insya Allah bisa dipahami ya. Karena sifat berbicara itu adalah sifat umum. Kemudian di ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada kisah yang mulia ini. Nah, pohon korma yang tadi tidak lagi dipegang oleh Nabi SAW karena Nabi sudah ada mimbar. Nabi SAW sudah ada mimbarnya. Kemudian dikala Nabi ingin berceramah, maka terdengarlah suara tangisan anak bayi. Kemudian dikala terdengar suara tangisan anak bayi, maka yang menangis itu adalah pohon korma. Kemudian Nabi tidak lagi atau tidak jadi melanjutkan ceramahnya atau khutbahnya. Nabi SAW turun dari mimbarnya. Kemudian Nabi mendekati pohon korma yang tadi biasa dipegang oleh Nabi. Kemudian setelahnya Nabi merangkul pohon korma tersebut atau memegang pohon korma tersebut sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi. Kemudian dikala Nabi memegangnya, maka sedikit demi sedikit suara ini mulai perlahan-lahan menghilang. Yang tadinya tangisan anak bayi yang didengarkan ibarat seorang bayi yang sudah mulai diambil oleh ibunya, sedikit demi sedikit hilang tangisannya. Begitu juga dengan pohon korma yang tadi menangis dengan suara seperti anak bayi yang menangis, akhirnya dipegang oleh Nabi SAW. Kemudian barulah dia hilang suaranya sedikit demi sedikit, yang pada akhirnya betul-betul hilang suaranya. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau pelajaran bagi kita bersama,
kalau seandainya aku tidak melakukan yang demikian, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Karena sayang dan rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ingin berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa ikhwatul Islam? Ternyata kalau kita berbicara tentang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kita jauh kalah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Yang mencintai Nabi itu bukan hanya manusia. Pohon kurma benda mati pun mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menyebutkan, kalau seandainya aku tidak turun, aku tidak merangkulnya, aku tidak memegangnya, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Adakah di antara kita yang sanggup menangis 2 jam, 3 jam, 5 jam, 1 hari berpisah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jarang. 1 hari tak mungkin ada di antara kita yang pun menangis. Tapi pohon kurma ini disebutkan oleh Nabi, kalau aku tidak datang untuk merangkulnya, maka dia akan menangis sampai hari kiamat karena sayang dan rindu kepada baginda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ikhwatul Islam, kalau kita berbicara tentang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita lebih butuh bersemangat untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan belajar sejarah Nabi. Mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengetahui bagaimana perjuangan Nabi. Mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita mengetahui pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi. Mencintai Nabi dengan mengetahui hadis-hadis Nabi. Mencintai Nabi dengan bangga menerapkan sunnah Nabi. Itu semua adalah bagian daripada cinta kepada Nabi. Kalau kita belum sanggup melakukan yang demikian, maka di saat itulah kita harus kembali berusaha. Kami ingin mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Semakin kita mengetahui Nabi, sejarah Nabi, perjuangan Nabi, hadis Nabi, sunnah Nabi, semakin membuat kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita kecintaannya tidak kalah dengan makhluk-makhluk yang lainnya kepada cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merangkulnya, memegangnya, maka terdiamlah, tidak lagi terdengarkan suara. Kemudian dikala suara ini tidak lagi terdengarkan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali naik ke atas mimbarnya, dan itulah kali pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbarnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali menyampaikan khutbah dan ceramah kepada para sahabatnya. Itu adalah awal mula sejarah cerita tentang mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi sebutkan di dalam hadis ini. Karena hadis ini harus kita tahu satu persatu. Nabi menyebutkan di antara rumahku, kita sudah menjelaskan bagaimana rumah Nabi. Dan di antara mimbarku, kita juga harus tahu bagaimana mimbar Nabi. Kenapa kita harus tahu mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mimbar Nabi itu adalah mimbar yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat sana. Mimbar Nabi di dunia sudah terbakar, iya. Namun mimbar Nabi itulah yang akan selalu menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di awal perjumpaan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia kita belum bisa bersua dan berjumpa dengan Nabi, kecuali sebahagian kaum muslimin yang mungkin mereka bermimpi berjumpa dengan Nabi. Dan itu pun tidak semua orang bisa berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Dan mereka yang berjumpa dengan Nabi dalam mimpinya, tidak semuanya pasti berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang mengaku Nabi itu banyak. Kalau di dunia saja banyak yang mengaku Nabi, apalagi di dalam mimpi. Artinya ikhwatul Islam, Nabi menyebutkan, man ra'ani faqad ra'ani, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka mereka betul melihatku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apabila ada orang yang bermimpi berjumpa dengan Nabi, karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang kita pastikan, apakah dia betul-betul melihat Nabi atau melihat orang-orang yang mengaku sebagai Nabi? Bisa dipahami antara dua perbedaan? Nabi menyebutkan, barang siapa yang melihat diriku di dalam mimpi, maka betul dia melihat diriku di dalam mimpi. Maknanya syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Artinya syaitan bisa menyerupai orang lain. Setiap kita ini ada karinnya. Misalnya ada di antara kita yang meninggal, dan ini kejadian yang selalu kita lihat. Ada sebagian kaum muslimin meninggal, kemudian dia dikuburkan. Tiba-tiba keesokan harinya keluarganya mengatakan, saya melihat ayah yang baru saja meninggal kemarin, saya melihatnya berada di pasar. Benar demikian ikhwatul Islam, tapi yang dilihat bukan ayahnya. Yang dilihat itu adalah karinnya yang menyerupai ayahnya. Artinya syaitan bisa menyerupai manusia, tapi syaitan tidak pernah bisa menyerupai Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi menyebutkan, barang siapa yang melihat diriku di dalam mimpi, maka dia betul-betul melihatku. Fa inna syaitana la yatamassalu bi.
Karena syaitan tidak pernah bisa menyerupaiku, kata Nabi SAW. Namun pertanyaan yang kedua, apakah yang kita lihat betul-betul Nabi atau tidak? Karena ada orang yang ikhwatul Islam berjumpa dengan Nabi. Dia mengatakan, saya bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Maka dia ditanya, bagaimana kamu melihat penampilan Nabi SAW? Dia mengatakan Nabi SAW memakai jas dengan apa namanya? Dasi. Apakah mungkin itu Nabi SAW? Mungkin atau tidak? Dan banyak seperti itu ikhwatul Islam. Makanya setiap orang yang bermimpi dengan Nabi dijadikan ukurannya bagaimana sifat Nabi SAW. Ada lagi orang yang melihat Nabi, saya bermimpi bertemu dengan Nabi. Nabi itu punya rambut yang sangat indah, sudah beruban semuanya. Jenggot Nabi, jenggot yang sangat indah, semuanya sudah beruban. Apakah itu Nabi SAW? Itu bukan Nabi. Artinya ikhwatul Islam, apabila ada orang yang mengatakan saya bermimpi berjumpa dengan Nabi, kita tanya bagaimana sifat orang yang kamu ketahui di dalam mimpi tersebut. Kalau dia menyebutkan sifat-sifat sebagaimana sifat Nabi, maka itu karunia dari Allah untuk dirinya. Tapi kalau seandainya dia melihat mimpi dan orang ini mengatakan aku adalah Nabi, maka bukan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mengaku Nabi, mengaku Tuhan saja banyak. Dan selalu kita menyebutkan sebuah cerita yang sangat indah ikhwatul Islam, semoga memberikan manfaat. Ada salah seorang ulama yang bermadzhab Hambali. Salah seorang ulama yang masyhur di daerah kita semuanya, yang bernama Abdul Qadir Al-Jailani, atau yang kita kenal dengan Abdul Qadir Al-Jaili atau Al-Jaili, sebuah nama daerah. Al-Jaili ada yang menyebutkan itu adalah nama sebuah bukit. Dan dia adalah seorang ulama yang bermadzhab Hambali. Dia adalah seorang ulama yang betul-betul terkenal. Dan dia memiliki kemuliaan-kemuliaan yang begitu luar biasa. Suatu ketika dia pernah berjalan di gurun Sahara. Kemudian dikala dia sedang berjalan, maka dia melihat ada sebagian awan yang berwarna hitam tiba-tiba mendekati dirinya. Kemudian awan ini mengeluarkan suara. Itu sesuatu yang aneh. Awan ini mendekati dirinya, kemudian berbicara. Kemudian dia mendengarkan, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Aku halalkan kepadamu apa yang telah aku haramkan. Maka dikala mendengarkan kalimat ini, dia mengatakan dirinya Tuhan. Maka Abdul Qadir berdiri untuk sementara waktu. Kemudian sambil menundukkan kepalanya. Kemudian setelahnya dia langsung menunjuk awan tersebut sambil mengatakan, ikhsha ya adu Allah, pergi kamu wahai musuh Allah. Padahal tadi berbicara. Coba bayangkan kalau kita berada di tempat, pergi ke padang Sahara atau pergi ke hutan, tiba-tiba ada suara yang kita dengar, wahai fulan, aku adalah Rabbmu. Maka keesokan harinya kita akan mengatakan saya adalah Nabi. Tidak demikian keadaannya ikhwatul Islam. Begitulah yang dirasakan oleh Abdul Qadir Al-Jailani. Aku adalah Rabbmu. Kemudian Abdul Qadir ada orang yang alim, tidak mungkin dia tertipu begitu saja. Kemudian setelah beberapa saat dia mengatakan, ikhsha, berangkatlah, pergilah kamu, enyahlah dari diriku wahai musuh Allah. Kemudian awan yang tadi mendekati dirinya langsung terbelah. Kemudian kembali berbicara, dari mana kamu tahu aku adalah syaitan? Karena Abdul Qadir mengatakan itu adalah syaitan. Ikhsha ya adu Allah, pergilah kamu wahai musuh Allah. Musuh Allah itu artinya syaitan. Maka syaitan kembali berbicara, dari mana kamu tahu bahwa aku adalah syaitan? Maka apa kata Abdul Qadir? Dengan kealimannya, dengan fikihnya, dengan agamanya. Karena Allah tidak mungkin lagi menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, karena agama sudah sempurna. Dari itulah aku tahu bahwa kamu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata syaitan ini kepada Abdul Qadir? Ini cerita nyata. Apa kata syaitan ini kepada Abdul Qadir? Wahai Abdul Qadir, ketahuilah, lebih daripada 1000 orang yang aku lakukan sebagaimana yang aku lakukan terhadap dirimu, dan semua mereka meyakini aku adalah Rabbnya. Makanya banyak di antara kita melihat ada sebagian yang haram. Ini khamar contohnya, contoh khamar. Kemudian diminum. Kenapa kamu minum khamar? Khamar ini haram bagi kalian, halal bagi diriku. Ada perbedaan. Banyak kita jumpai sedemikian ikhwatul Islam. Ada orang yang tidak sholat berjamaah di rumah Allah. Kemudian kita tanya, kenapa kamu tidak sholat di rumah Allah? Maka dia dengan mudah mengatakan, oh saya sholatnya di Mekah sana. Atau saya tidak lagi ada kewajiban sholat.
Kenapa kamu tidak berpuasa? Puasa itu wajib bagi kalian, tidak wajib bagi saya. Itulah asal muasalnya cerita yang terjadi di zaman Abdul Qadir Al-Jili atau Al-Jailani yang kita kenal dengan Al-Jailani. Dia mengatakan, wahai Abdul Qadir, aku sudah menyesatkan lebih daripada 1000 orang sebelum dirimu. Artinya apa yang Islam? Mudah mereka percaya aku adalah Rabbu. Kalau seandainya syaitan bisa mengaku sebagai Allah, sebagai Tuhan, maka dia lebih pantas untuk mengaku aku sebagai seorang Nabi. Artinya apa yang Islam? Ketika ada kaum muslimin yang melihat Nabi di dalam mimpinya, harus kita tanya bagaimana sifatnya. Kalau sifatnya sama dengan sifat Nabi yang disebutkan oleh para ulama, maka itu karunia Allah terhadap dirinya. Dan semoga kita semua bisa bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Namun kalau tidak, ikhwatal Islam, kalau tidak, maka itu bukan menandakan kita tidak bisa bersua dengan Nabi. Semua umat Nabi akan berjumpa dengan Nabi. Kapan pertama kali kita akan berjumpa dengan Nabi? Pertama kali kita berjumpa dengan Rasulullah SAW adalah hadis yang disebutkan oleh Nabi. Ana faratukum alal haud. Aku tunggu kalian wahai umatku di telagaku. Disitulah awal perjumpaan kita dengan Nabi. Nah, Nabi selama menunggu kita, di mana Nabi berdiri? Nabi berdiri di atas mimbarnya. Di mana mimbar Nabi SAW? Padahal mimbar Nabi sudah terbakar di dunia. Mimbar yang dulu yang kita bicarakan, mimbar ini sudah tidak ada lagi. Tapi Allah abadikan mimbar tersebut untuk selalu menemani Nabi SAW sampai di kampung akhirat sana. Itulah di antara kemuliaan mimbar Rasulullah SAW. Mimbar Nabi tidak ada lagi, tapi Allah muliakan Nabi untuk selalu bersama mimbarnya. Artinya apa, ikhwatul Islam? Akan ada makhluk-makhluk di dunia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mimbar. Walaupun sudah hangus terbakar, namun tetap menemani Nabi SAW dikala Nabi SAW menunggu kita di telaganya yang sangat indah, yang Nabi menyebutkan barang siapa yang bisa minum dari telaga tersebut dari kalangan umatku, maka selama-lamanya mereka tidak pernah lagi akan merasakan kehausan. Dan semoga semua kita bisa minum dari telaga baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pembahasan kita berkaitan dengan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam kita cukupkan dulu sampai di sini, dan insyaallah keesokan hari kita akan kembali menyambung pembahasan yang sangat indah ini. Ini pembahasan berkaitan dengan raudhah, dan raudhah itu ada batasannya, dan kita ingin mengetahui semuanya. Kita ingin mengetahui secara detail, kita ingin mengetahui secara seksama bagaimana raudhah Nabi, bagaimana batasan-batasan yang disebutkan oleh Nabi, bagaimana rumah Nabi, bagaimana mimbar Nabi, dan apa keutamaan-keutamaan raudhah. Kenapa raudhah disebut dengan raudhah? Kita ingin tahu semuanya. Karena dikala ingin tahu, maka kita akan selalu semangat beribadah kepada Allah, terutama dikala Allah berikan kesempatan kepada kita datang ke kota Madinah. Di antara salah satu cita-cita kita bersama adalah bisa beribadah di Raudhah Asy-Syarifah. Karena memang di antara salah satu raudhah dinamakan dengan raudhah. Kenapa raudhah disebut dengan taman di antara taman-taman surga? Sebahagian para ulama menyebutkan disebut dengan taman-taman surga karena siapapun yang bisa beribadah di dalamnya seolah-olah bisa menyampaikan mereka ke taman surga yang sesungguhnya. Sehingga wajar kalau seandainya kaum muslimin mereka berebutan, mereka rela antrian, mereka rela menunggu waktu yang begitu lama hanya untuk bisa beribadah di raudhah, karena mereka yang beribadah di raudhah dijanjikan oleh Nabi SAW agar mereka betul-betul sampai ke taman surga yang sesungguhnya. Artinya semoga Allah memberikan kepada mereka kemudahan untuk masuk ke dalam surga. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati. Dan kami ingin sedikit menyampaikan ikhwatul Islam, kalau seandainya ada di antara kita yang ingin memberikan masukan, atau yang ingin bertanya, atau ingin memberikan sesuatu masukan lah intinya, maka kami persilahkan. Tapi kami harap itu dengan tulisan. Misalnya ada di antara kita yang kurang paham terhadap apa yang kami sampaikan, karena tentunya tidak semua yang kami sampaikan bisa dipahami. Kalau ada di antara kita yang belum paham atau salah di dalam mendengarkan, maka bisa ditanyakan, terutama dengan tulisan. Misalnya kita mendengarkan sesuatu, kemudian kita tidak paham, maka kita bertanya, Ustaz, apa makna daripada yang Ustaz sampaikan kemarin misalnya?
atau ada di antara kami yang keliru, maka sampaikan kepada kami Ustaz. Kemarin kami menganggap apa yang Ustaz sampaikan bertentangan dengan ayat Al-Quran atau bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Maka itu tidak menjadi masalah dan kami membuka selebar-lebarnya. Kalau seandainya ada pertanyaan atau ada masukan, maka silakan sampaikan kepada kami. Karena memang tidaklah kita duduk di dalam Masjid Nabawi ini kecuali ingin tadarus. Tadarus itu bukan hanya sekedar memberikan pelajaran, artinya sama-sama kita belajar. Jangan anggap kami di sini hanya sekedar mengajar saja, tapi kami juga belajar. Sebagaimana kita juga mendengarkan, kita juga sama-sama belajar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan semua mereka yang belajar agama, terutama di Masjid Rasulullah SAW, maka semua mereka dihitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga waktu yang singkat ini, walaupun antara maghrib dengan isya, yang sebenarnya waktu ini adalah waktu di mana kita santai dengan kawan-kawan, dengan keluarga, ingin berjalan-jalan, mencari kurma muda, mencari sajadah, namun kita sempatkan duduk di Masjid Rasulullah, dan semoga kita semua termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, mudahkan urusan kita, lancarkan perjalanan kita. Allah menjadikan umrah yang kita lakukan adalah umrah yang mabrurah, dan semoga Allah kembali pulangkan kita bersama keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qadirina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله